itu, izinkan saya ingin baca suratnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Jadi kita bacakan tadi itu ayat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah, tidak ada Tuhan di sini yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang di langit, di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dari sini kita udah lihat artinya ini tentang namanya pemujian untuk pujian-pujian kepada Allah, karena banyak sekali ayat-ayat yang memuji Allah atau kata-kata yang memuji Allah. Keutamaan ayat kursi yaitu semua surat dalam Al-Quran adalah surat yang agung. Demikian juga seluruh ayat di kandungannya. Namun Allah Ta'ala dengan kehendak dan kebijaksanaannya menjadikan sebagian surat dan ayat lebih agung dari sebagian yang lain. Surat yang paling agung adalah surah Al-Fatihah, sedangkan ayat yang paling agung adalah ayat kursi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255 yang akan kita pelajari bersama dalam kesempatan ini. Kemudian kita masuk ke tafsiran kata yang pertama, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada sesembahan atau yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal serta terus-menerus mengurus makhluknya. Allah adalah nama yang paling agung milik Allah Ta'ala. Allah mengawali ayat ini dengan menegaskan kalimat tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam dan seluruh syariat sebelumnya. Maknanya tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Konsekuensinya tidak boleh memberikan ibadah apapun kepada selain Allah. Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah dua di antara Al-Asma'ul Husna yang Allah miliki. Al-Hayyu artinya yang hidup dengan sendirinya dan selamanya. Al-Qayyum berarti bahwa semua membutuhkannya dan semua tidak bisa berdiri tanpa Dia. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa kedua nama ini menunjukkan seluruh al-asmaul al-husna yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Hayyul Qayyum adalah nama yang paling agung. Pendapat ini dan yang sebelumnya adalah yang terkuat dalam masalah apakah nama Allah yang paling agung, dan semua nama ini ada di ayat kursi, yaitu la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Dia selalu menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darinya dan Dia tidak lalai terhadap hamba-hambanya. Allah mendahulukan penyebutan ngantuk atau kantuk karena biasanya kantuk terjadi sebelum tidur. Barangkali ada yang mengatakan menafikan kantuk saja sudah cukup, sehingga tidak perlu menyebut tidak tidur. Karena jika mengantuk saja tidak, apalagi tidur. Akan tetapi Allah menyebutkan keduanya, karena bisa jadi satu orang tidur tanpa mengantuk terlebih dahulu. Dan
Yang kedua, orang bisa menahan kantuk tetapi tidak bisa menahan tidur. Jadi menafikan kantuk tidak berarti otomatis menafikan tidur. Kemudian lanjut ke lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Semesta alam ini adalah hamba dan kepunyaan Allah serta di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menjalankan suatu kehendak kecuali dengan kehendak Allah. Artinya Allah lah yang mempunyai semua ini. Dan kemudian langit dan bumi serta isinya Allah lah yang miliki. Maka berhak atas Allah untuk berkuasa, memerintah, melarang kepada hamba-hambanya. Itulah yang dimaksud dengan lahu ma fis samawati wa fil ard. Bukan langit dan bumi saja, tetapi semuanya yang isinya, mau manusia, barang kita, hewan, tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Memberi syafaat maksudnya menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Inti syafaat di sisi Allah adalah doa. Orang yang mengharapkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mengharapkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya di sisi Allah. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad seperti syafaat untuk dimulainya hisab di akhirat dan syafaat bagi penghuni surga agar pintu surga dibuka untuk mereka. Ada yang tidak khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka agar tidak dimasukkan ke dalamnya dan syafaat agar terangkat ke derajat yang lebih tinggi di surga. Jadi, seorang muslim bisa memberikan syafaat untuk orang tua, anak, saudara, atau sahabatnya di akhirat. Akan tetapi, syafaat hanya diberikan kepada orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Disyaratkan dua hal untuk mendapatkannya, yaitu izin Allah untuk orang yang memberi syafaat, ridha Allah untuk orang yang diberi syafaat. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada Allah. Selain berdoa, hendaknya kita mewujudkan syarat mendapat syafaat dengan meraih ridha Allah. Tentunya dengan menaatinya, menjalankan perintahnya semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Supaya kelak kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata selanjutnya itu ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ya'lamu, dia mengetahui, ma baina aidihim, apa yang di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Ini adalah dalil bahwa ilmu Allah meliputi seluruh makhluk alam semesta dan semuanya, baik yang ada pada masa lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mengetahui apa yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Bahkan hal yang ditakdirkan tidak ada, bagaimana wujudnya seandainya ada, ilmu Allah sangat sempurna. Maka dari itu, kita sebagai manusia, makhluk ciptaannya, tidak bisa bersembunyi apabila kita berbuat sesuatu. Karena Allah tahu apa yang akan kita lakukan dan apa yang ada di dalam diri kita. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian kata ayat selanjutnya itu wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendakinya. Sungguhnya kita tidak tahu apa-apa kecuali dari ilmu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempunyai ilmu, sungguhnya itu adalah atas izin Allah yang diberikan kepada kita. Maka enggak berhaklah kita untuk menyombongkan diri kita karena kita mendapatkan ilmu itu dari izin Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah ajarkan. Demikian pula ilmu tentang zat dan sifat-sifat Allah, kita tidak punya jalan untuk menetapkan suatu nama atau sifat kecuali yang Dia kehendaki untuk ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kursi dengan berkata, Al-kursiyyu maudi'un qadamaihi. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat seperti ini sebagaimana ditetapkan Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ayat ini menunjukkan besarnya kursi Allah dan besarnya Allah dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mas samawatu sab'i mal kursi illa kahulqatin mulqatin biardin falatin. Tidaklah langit yang 7 dibandingkan kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361. Sahih oleh Ibnu Hajar dan Albani. Berarti kursi ini dimaksudkan adalah kekuasaan Allah sangatlah besar yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Walaupun ada penguasa terbesar di dunia ini, raja ataupun orang-orang yang hebat, tidak akan bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Semuanya Allah di atas segala-galanya dan maha penguasa di atas segala-galanya. Dan lanjut, wala yahudu wala yauduhu hifzuhuma, dan Allah tidak terberati pemeliharaan keduanya. Allah tidak keberatan dengan memelihara langit dan bumi. Tentu saja Allah kuat karena Allah adalah Qawiyun, orang yang kuat. Allah bisa melakukan apa saja. Contohnya seorang ibu tentu merasakan betapa lelahnya mengurus rumah sendirian. Demikian juga seorang kepala desa, camat, bupati, gubernur, atau presiden dalam mengurus wilayah yang mereka pimpin. Namun tidaklah demikian dengan Allah yang maha kuat, pemelihara langit dan bumi beserta isinya sangat ringan baginya. Segala sesuatu menjadi kecil dan sederhana di depan Allah. Karena Allah Al-Qawiyul, yang kuat. Tetapi Allah menciptakan malaikat bukan Allah tidak mampu, tetapi supaya untuk membagi tugas tersebut pada malaikat. Kemudian Wahwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Allah memiliki kedudukan yang tinggi dan zatnya berada di ketinggian, yaitu di atas langit, di atas singgasana. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bertanya pada seorang budak perempuan, di mana Allah? Ia menjawab, di langit. Nabi SAW bertanya, siapa saya? Ia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata kepada majikannya atau majikan budak perempuan tersebut, bebaskanlah ia, karena sungguh dia beriman. Jelaslah bahwa keyakinan sebagian orang bahwa Allah ada di mana-mana bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Demikian pula Allah memiliki kedudukan yang agung dan zatnya juga agung sebagaimana tunjukkan oleh keagungan kursinya dalam ayat ini. Kesimpulan dari ayat-ayat ini, yang pertama itu semua ayat Al-Quran agung. Adapun ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Kedua, disunahkan untuk membaca ayat ini setiap selesai sholat wajib, pada zikir pagi dan sore, dan sebelum tidur. Tiga, penegasan kalimat tauhid. Keempat, arti Al-Hayyu dan Al-Qayyum yang menunjukkan seluruh nama Allah yang lain. Lima, semua bentuk kekurangan harus dinafikan dari Allah. 6. Arti syafaat dan syarat memperolehnya. 7. Ilmu Allah sangat sempurna. 8. Kita hanya menetapkan untuk Allah nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tanpa menyerupakannya dengan nama dan sifat makhluk.
9. Arti dan keagungan kursi Allah. 10. Ketinggian dan keagungan Allah dalam zat dan kedudukan. 11. Kesalahan orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. 12. Penetapan banyak nama dan sifat Allah yang menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaannya. Oke, baiklah, terima kasih. Itulah sebagian penjelasan tafsir dari saya, yaitu tentang ayat kursi atau Al-Baqarah ayat 255. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata dimohon dimaafkan. Nama saya Febriansyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me jumping like